Ya. Ya. Jadi dengan demikian maka saya bacakan ini hasil. Jadi MUI itu 3 hari 3 malam di Hotel Aston itu membahas 11 klaster. Bukan cuma terkait dengan halal saja. Walaupun halal ini betul-betul saya tidak mencurigai upaya pimpinan BPJPH Kementerian Agama itu melakukan lobby-lobby kepada Panja. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia hanya tinggal difungsikan memberikan fatwa saja. Itu pun diberikan constraint waktu 3 hari. Kalau faktanya tidak keluar, maka otomatis sebuah produk itu menjadi halal. Coba bayangkan. Jadi MUI diberikan tazkirah, constraint waktu, peringatan, warning, hanya 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau produk halal itu sampai 5.000 produk halal? Apa bisa nggak 3 hari itu diselesaikan oleh MUI? Ya, dengan orang tua yang sepuh-sepuh itu, walaupun mereka ada 60 orang standby di komisi fatwa, saya kira bisa semaput semua itu orang tua itu, apalagi dengan pandemi. Jadi ini sebuah keniscayaan harus ditolak karena Majelis Ulama Indonesia direduksi posisinya sebagai lembaga mufti yang harusnya dari kita tetap keluarnya sertifikat halal itu. Walaupun banyak kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang menjadi sorotan. Kok di negara-negara Eropa, Amerika Barat itu justru masyarakat diberi peran untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat. Ini kan pelibatan yang sangat baik. Tapi sekarang ini halal diambil alih oleh Kementerian Agama, diambil alih oleh pemerintah. Yang harusnya banyak pekerjaan-pekerjaan Kementerian Agama itu yang belum tertunaikan. Mereka hanya bisa mengurus haji dan umrah saja, tapi yang lain yang lebih substansial tidak ada. Jadi kami di sini ada arah kebijakan pembentukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hasil elaborasi dan pembedahan daripada MUI. Saya bacakan saja ini karena ini yang menjadi hot news ini. Itu perubahan delegasi kewenangan dari yang sebelumnya kepada menteri dan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan konsekuensi mengubah kewenangan delegasi mengatur yang sebelumnya berbentuk peraturan menteri, peraturan daerah menjadi peraturan pemerintah. Nah, kalau derivasi 516 peraturan teknis tadi semuanya pemerintah, maka otonomi daerah itu tidak ada lagi. Jadi hal-hal yang terkait izin yang ada di kabupaten kota, provinsi, semua di take over oleh pusat. Dan ini lama-kelamaan akan terjadi pembangkangan daerah. Nanti ada daerah ini akan merdeka, daerah ini akan merdeka karena legitimasi dan otoritasnya sudah di take over oleh pemerintah pusat. Jadi menghapus beberapa izin yang berlapis, ya. Tadi Pak Bukhari itu juga ideal. Ya kalau Pak Bukhari saran-saran dari PKS ini diadopsi oleh 7 fraksi lainnya, saya kira bagus itu. Dan yang lebih menyakitkan ini adalah membuka kesempatan pelibatan tenaga kerja asing tanpa verifikasi. Ya. Jadi kalau sebuah perusahaan sudah di-approval oleh pemerintah Indonesia, lalu mereka mengusulkan proposal sejumlah tenaga kerja, seberapapun itu harus masuk ya, dibenarkan oleh Menaker. Ya. Beda dengan aturan yang lalu. Jadi mereka harus bla bla bla. Apalagi dulu kan harus ada syaratnya pandai berbahasa Indonesia baru bekerja. Betul. Oleh Pak Jokowi, bekerja dulu baru berbahasa Indonesia. Bagaimana bisa belajar kalau sudah bekerja? Ya. Ini kan dipreteli macam-macam. Nah, saya kira ini kalau saya bacakan bisa 2 jam ini. Karena Majelis Ulama Indonesia ada 11 klaster ini, ya. Dan kami sudah memberikan. Jadi pada tanggal 3 Juli 2020 itu kami sudah bilang di sini dalam membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja supaya pemerintah dan DPR senantiasa berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai komponen bangsa, baik yang bersifat mendukung maupun yang keberatan terhadap rancangan undang-undang tersebut, sehingga terbentuk undang-undang yang dapat mewujudkan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. B. Dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan jaminan produk halal harus mengacu dan berpedoman kepada ajaran agama Islam. C. Jika hal-hal sebagaimana termaktub pada butir A dan B tidak dilakukan, maka MUI meminta kepada Presiden dan DPR agar pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dihentikan demi terciptanya kedaulatan ekonomi, politik, serta kemaslahatan bangsa. Itu 3 Juli. Kami kirimkan kepada Presiden dan pimpinan DPR. Dan kami juga diterima oleh Aziz Samsudin yang sombong itu, ya, sebagai pimpinan DPR, dan juga beberapa anggota Panja dari PDIP dan dari Gerindra. Ya, kami sudah bicarakan, hasil ini kita sampaikan depan mereka. Tetap saja si songong sang Aziz Samsudin itu menolak. Katanya ini sudah baik. Malah anggota Panja katakan, ini kalau kita dari dulu sudah pakai pendekatan Omnibus Law ini, kita sudah lama sejahtera. Seperti penjelasannya Pak Buhari tadi. Bagaimana bisa target 2045 bisa sejahtera kalau amburadul kepemimpinannya gimana? Banyak hal-hal. Saya tidak optimis 2045 kita bisa menjadi juara. Setuju. Ya, saya juga setuju. Kayak dulu istilahnya Pak Harto dulu, tinggal landas gitu. Landas. Ya, dan lain. Tapi mungkin tertinggal di landasan. Mungkin Allah bisa terwujud, mungkin Indonesia sudah hilang mungkin dengan kepemimpinan seperti ini. Dan ini sebuah keprihatinan yang sangat diperhatikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Makanya MUI itu ya kita tetap vokal. Jadi undang-undang, semua undang-undang kami respons ya. Termasuk Minerba, tapi Minerba itu belum selesai sudah diketok. Kita tidak tahu kapan proses pembahasannya. Nanti juga undang-undang BPIP ini tahu-taunya sudah rapat paripurna. Nah, kalau sudah rapat paripurna ya kita harus melakukan perhitungan yang besar dengan slogan Iskariman au Mutsahidan. Amin ya Allah. Ya, atau mati syahid. Jadi Pak Najamuddin, Pak Kiai. Ya. Apa langkah yang dilakukan berikutnya oleh MUI? Kan sekarang ini sudah sebenarnya undang-undang itu sudah jadi. Apakah juga tadi kalau Bang Iswan dia akan menempuh jalur judicial review misalnya itu pada bagian akhir dari perjalanan langkahnya. Kalau MUI sendiri apa yang dilakukan? Atau misalnya begini, akan ngontak ketua MUI nonaktif gitu ya untuk kemudian meminta untuk bagaimana undang-undang ini tidak jadi begitu, atau seperti apa? Beliau ketua aktif tidak usah dilibatkan. Semestinya beliau kan bisa memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan hal yang sama karena memiliki kewenangan dan otoritas yang kuat. RI 2, nomor 2, ya. Tapi dengan taklimat kami kemarin tanggal 8 ya, itu sebelum buruh selesai, mahasiswa dan pelajar unjuk rasa kita sudah keluarkan. Jadi taklimat itu berbunyi sangat menyesalkan. Jadi kepada Presiden dan DPR karena tidak merespon permintaan pimpinan Pusat Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pimpinan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atas reaksi menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi betul-betul kita menghadapi kuda tuli dari seluruh anggota DPR itu. Kita sudah melakukan surat, bertemu dengan pimpinan DPR yang diwakili oleh Aziz Samsudin dan anggota Panja. Padahal Aziz itu adik saya di KNPI. Tapi setelah mendapat posisi pimpinan DPR, wah pendekatannya saya lihat sudah pendekatan borjuis ya. Yang kedua adalah kita menghimbau ya. Jadi kami di dalam taklimat itu memang ada 2 jalan ini. Pertama, mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Tapi kalau kita melihat bahasa tubuh dan seluruh inner circle pemerintahan ini tidak akan bisa mengeluarkan itu karena sudah ini persoalan gengsi ya. Dan kedua sudah pemodal sudah menunggu. Walaupun Bank Dunia kemudian internasional networking sekarang ini menolak terhadap
rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan pendekatan Omnibus Law. Jadi pada saat Luhut Binsar Panjaitan di Indonesian Lawyers Club mengatakan ini diapresiasi oleh dunia, saya ditelepon oleh ini, si anu, si itu kan hanya sekedar bluffing yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan, ya. Jadi banyak sekali rezim orang-orang yang tidak bisa dipercaya, ya. Yang kedua adalah ya hanya satu-satunya melakukan uji materi judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi ada lagi kecemasan kita, semua hakim yang ada di situ itu diangkat oleh DPR dan pemerintah. Ya. Rekayasa dan operasi intelijen kepada 7 atau 9 hakim agung Mahkamah Konstitusi bisa kita percaya. Seperti mereka mengadili hasil Pilpres kemarin itu. Ya. Bayangkan saja ratusan bukti-bukti tidak diadopsi dan tidak direspon. Ya, ini saya kira bagaimana sikap teman-teman juga melakukan uji materi, kelompok-kelompok melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, Undang-Undang COVID yang melegalkan perampokan uang negara secara legal ya, tapi dikanalisasi oleh regulasi. Yang kedua, bagaimana itu dipimpong ya. Ini dipimpong mereka ini ya, kelompok-kelompok untuk menolak Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Apalagi ini ya, walaupun Presiden mengatakan silakan salurkan kepada Mahkamah Konstitusi, ya ada juga kelompok khusus untuk bagaimana bisa menyandra hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kan semua bisa tersandra. Jadi saling menyandra di negeri ini sudah. Jadi nanti dicarikan kesalahannya Mahkamah Konstitusi, disuruh KPK untuk nangkep, ya pasti. Atau keluarganya diganggu, atau siapanya diganggu. Ini kan kita kejam. Oleh karena itu lebih bagus kita menghadapi penjajah Belanda dan Jepang daripada penjajah dari orang Indonesia sendiri. Ini sangat-sangat mungkarat. Oleh karena itu harus ada persatuan, kesatuan. Ya teman-teman buruh kami apresiasi, walaupun kami tidak bisa turun karena sudah tua semua. Siap. 70 tahun. Yang penting nasihatnya, Pak Kiai. Ini memang anak Bima yang luar biasa militan, Pak Abdullah ini, alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya. Ya, siap. Jadi Ma'ruf DNA Kiai Dahlan masih ada sama beliau dengan prinsip Al-Maun ya. Jadi saya kira itu Mas Mujianto. Ya. Ya, saya sebenarnya kalau ingin serius ya bisa 3 jam ini membacakan hasil elaborasi. Nanti kita bikin forum sendiri nih, Pak Kiai. Daripada Majelis Ulama Indonesia. Bukan jadi sehingga orang tidak menyatakan kalau kita cuma mengeluarkan fatwa saja. Kami serius dengan segala macam. Ya, kami hanya bisa menangis ya dengan apa yang terjadi sekarang ini karena tidak ada alat-alat. Tapi karena kalau sinergitas di antara jaringan kekuatan masyarakat melawan kezaliman ini, insya Allah akan membantu kita. Amin. Allahumma amin. Taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa dari Pak Najamuddin mendapatkan satu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu. Ternyata MUI juga melakukan kajian yang luar biasa untuk membahas rancangan dari Omnibus Law ini dan kemudian tidak main-main mengeluarkan taklimatnya.